Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan. Selamat malam, selamat kita berjumpa lagi dalam renungan Sosianim yang akan kita sama-sama terima pada malam hari ini. Sebelum kita menerima renungan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami datang lagi di hadapan Tuhan, untuk kami menerima makanan rohani dalam kehidupan kami yang akan menguatkan kami Tuhan. Mari Tuhan berkati kami lewat renungan yang akan kami terima malam hari ini. Pengurapan Allah ada atas kami semua ya Tuhan. Semua yang mendengarkan kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan siap menerima renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, 'Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.' Tetapi jawab Ayub kepadanya, 'Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?' Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Puji Tuhan, jemaat Tuhan, malam hari ini renungan kita, saya akan beri judul tentang merespon dengan benar. Ya, hari-hari ini ketika menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita, ya, kejadian-kejadian yang sekarang sedang terjadi, ada banyak orang salah dalam merespon kehidupan mereka, dalam mengalami bahkan penderitaan yang dialami membuat banyak orang salah dalam merespon. Nah, malam hari ini kita belajar dari satu tokoh yang mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa ya dialami, mulai dari anak-anaknya ya harus meninggal, harus mati, bahkan harta bendanya harus habis. Terlebih lagi ketika ayat yang kita baca, Ayub mengalami penyakit yang sungguh luar biasa. Kalau kita baca ayat-ayat yang kita sudah baca pada malam hari ini, dikatakan dia sampai harus mengambil beling untuk menggaruk. Ya, satu penyakit yang sungguh sangat menyiksa kehidupan Ayub, sehingga istrinya pun ketika melihat hal ini membuat dia sampai sudah tidak tahan melihat suaminya karena mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tentu ketika penderitaan yang sangat luar biasa ini terjadi dalam kehidupan Ayub, seringkali mungkin ada banyak orang akan mengambil respon yang sama seperti istri Ayub. Ya. Seringkali kita juga mungkin berpikir sama seperti apa yang istri Ayub pikirkan. Karena kita sudah hidup benar, kita sudah hidup saleh, tetapi banyak hal terus terjadi. Bahkan apa yang dia alami Ayub terus beruntun dalam kehidupannya dia alami. Ya. Tidak berhenti satu masalah, terus datang masalah dalam kehidupannya. Sehingga seringkali saya dan saudara kita mungkin berpikir sama seperti apa yang istri Ayub pikirkan. Lebih baik kita selesailah sudah. Tidak usah lagi melakukan kebenaran. Tetapi apa yang Ayub lakukan dapat menjadi contoh bagi saya dan saudara untuk mengambil respon yang benar dalam kehidupan kita. Ya, Ayub menjadi contoh untuk saya dan saudara mengambil respon yang tepat ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami sakit penyakit. Apapun yang kita alami, mari kita mengambil respon yang tepat, yang benar, sama seperti apa yang Ayub lakukan. Sekalipun ada banyak hal harus terjadi, tetapi saya dan saudara harus mengambil respon yang tepat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pada hari-hari ini. Ya.
Saya akan membawa kita lihat ada 3 hal yang harus kita juga pelajari untuk menjadi contoh bagi saya dan saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal 73 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, saudara, ini tentang apa yang dialami ya oleh orang-orang yang seringkali hal ini terjadi di hari-hari ini ya. Kita sudah hidup benar, kita sudah hidup saleh, bahkan kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali yang kita lihat adalah orang-orang di sekitar kita, mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, mereka yang tidak melakukan kebenaran, mereka malahan lebih sehat, mereka diberkati, mereka tidak mengalami penderitaan. Mungkin hal ini seringkali membuat kita sama seperti apa yang dialami oleh Asaf. Ya. Dia lihat banyak orang mengalami hal-hal yang baik, dan ini membuat dia katakan dia cemburu terhadap orang-orang ini karena mereka hidup dalam kebaikan, dalam hidup yang sehat, hal-hal yang baik datang dalam kehidupan dia. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui ketika Asaf menulis mazmurnya, dikatakan bahwa ketika satu saat Tuhan bawa dia untuk melihat akhir di ujung kehidupan orang-orang ini, orang-orang yang tadinya Asaf cemburu melihat mereka, tetapi ketika dia dibawa untuk melihat di ujung kehidupan orang-orang ini, maka Asaf mulai mengerti bahwa ketika ada hal-hal yang seringkali mungkin datang dalam kehidupan kita yang mungkin tidak mengenakan, penderitaan, sakit, penyakit datang, tetapi respon kita jangan sampai, kata Asaf, dia jangan sampai tergelincir, jangan sampai jatuh. Ya. Oleh karena itu kita perlu merespon dengan tepat dalam menghadapi segala sesuatu hari-hari ini. Jangan sampai kita tergelincir, jatuh hari-hari ini. Ya, belajar dari apa yang Tuhan sudah berikan, tunjukkan kepada Asaf bahwa ada saatnya bagi saya dan saudara yang hidup benar, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi hal yang pertama yang kita perhatikan adalah tentang Asaf, ya, tentang orang yang cemburu dengan orang-orang fasik, orang-orang yang hidup tidak benar. Ya. Yang kedua yang akan kita lihat malam hari ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kisah tentang Yusuf, siapa yang tidak tahu perjalanan dari Yusuf ya. Hal-hal yang buruk terus terjadi dalam kehidupannya, tetapi ayat yang kita baca ini adalah respon yang diberikan oleh Yusuf ketika dia menghadapi banyak hal. Dia tahu bahwa Allah mereka-rekakan suatu hal yang baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu malam hari ini saya percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, maka kita harus memberikan respon yang tepat, respon yang benar. Percaya bahwa Allah telah mereka-rekakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Oleh karena itu jangan pernah takut ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi saya dan saudara. Yang ketiga yang akan kita lihat terdapat di dalam Roma pasal yang keempat. Ini contoh-contoh orang yang merespon dengan benar, orang-orang yang merespon dengan tepat ya.
Roma pasal 4, kita akan baca ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi jemaat Tuhan, Abraham sekalipun sudah lanjut umur, ya sekalipun sepertinya mungkin sudah mustahil untuk dia menerima janji Tuhan, tetapi dia punya respon yang benar. Dia tetap percaya kepada janji Allah. Ya, percayanya ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Ini yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun kata firman Tuhan tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Allah sanggup memberkati kehidupannya. Allah sanggup menepati setiap janji-janji dalam kehidupannya. Ya, jadi belajar dari tokoh-tokoh ini, kita perlu merespon dengan tepat supaya kita dapat menerima setiap janji-janji Tuhan. Maka saya akan memberikan 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi respon kita yang tepat, yang benar ya malam hari ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada banyak hal hari-hari ini terjadi yang mungkin membuat sepertinya, seperti Asaf katakan, sepertinya sia-sia. Tetapi mari jangan berhenti tetap melakukan firman Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjaga mulut perkataan kita. Sama seperti Ayub yang tadi kita baca. Dikatakan Ayub katakan, jangan hanya menerima yang baik saja kita mau bersyukur. Bahkan ketika ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, mari kita tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Ini respon yang tepat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Hal yang ketiga adalah tetap percaya dan jangan bimbang. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini agar respon kita tidak salah dalam kita melangkah hari-hari ini. Ya, biar saya dan saudara walaupun kita ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, tetapi mari jangan sampai salah dalam merespon, jangan sampai salah dalam bertindak, supaya kita bisa menerima berkat-berkat janji-janji Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk renungan yang sudah kita terima. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini firman-Mu sudah datang. Mari Tuhan berkati kami semua. Apabila ada umat-umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, ada umat-umat Tuhan yang mengalami penderitaan, apapun yang sedang dihadapi, mari Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mereka tetap merespon dengan benar cara apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka dapat melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, biar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah terima renungan firman-Mu pada malam hari ini dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.